Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siang Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. 88,4 FM Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompak RRI Palembang di mana saja berada. Siang hari ini Sriwijaya Siang bakalan sama Kak Mita untuk edisi Dunia Anak. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama adik-adik dari komunitas Diana Speaking, yang mana mereka hari ini akan membahas tema hari ulang tahun ke-80 Radio Republik Indonesia. Dan seperti biasa pastinya Kak Mita akan ditemanin bersama 2 atau 3, tapi hari ini 2 ya adik-adik yang pinter banget nih, yang bakal ngajak pendengar Perompak dari Palembang untuk siaran bersama mereka di siang hari ini di Dunia Anak. Langsung saja terlebih dahulu Kak Mita akan sapa terlebih dahulu nih 2 teman kita. Ada Albi dan juga Faiz. Halo, selamat siang Albi. Siang. Faiz. Hai. Kalau Albi Kak Mita udah pernah ketemu nih. Kalau Faiz baru hari ini. Nah, jadi teman-teman pendengar Perompak dari Palembang, nanti kita akan ada di Dunia Anak bersama Albi dan juga Faiz. Langsung saja tanpa menunggu dan buang-buang waktu, kita akan mendengarkan bersama nih. Ada Faiz dan juga Albi yang akan siaran hari ini di Dunia Anak. Silahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk seluruh teman-teman di Sumatera Selatan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 4 dan teman-teman dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga pendengar semua sehat ya. Selamat datang kembali di acara yang ditunggu-tunggu bersama aku Faiz di program spesial Dunia Anak hari Minggu 14 September 2025. Langsung dari studio Pro 4 RRI Palembang, edisi minggu kedua bulan September. Akhirnya aku bisa menyapa kembali teman-teman pendengar di hari Minggu. Siaran hari ini spesial banget, karena bulan ini tepatnya di tanggal 11 September 2025 kemarin Radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80 tahun. Dan seperti peringatan ulang tahun sebelumnya, bulan September ini juga dipenuhi berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-80 Radio Republik Indonesia. Mulai dari lomba menyanyi, lomba dance, dan berbagai macam kegiatan lainnya seperti pentas seni dan bazar yang diselenggarakan di halaman RRI Palembang. Jadi beberapa hari kemarin kalau teman-teman lihat ada yang rame-rame di RRI, itu karena ada beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-80 Radio Republik Indonesia. Tepatnya hari Rabu tanggal 11 September 2025 kemarin. Jadi sekarang dicatat ya teman-teman, ulang tahun Radio Republik Indonesia jatuh pada tanggal 11 September, kurang lebih 1 bulan setelah HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi usianya sama dengan negara kita karena lahirnya di tahun yang sama. Hari ini meskipun puncak peringatannya sudah lewat, tapi semangatnya harus kita rawat. Oke teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat, hari ini aku nggak sendirian. Di sebelahku ada temanku yang bernama Albi yang akan nemenin siaran selama 60 menit ke depan dan berbagi cerita, mengobrolin semua hal seru seputar kegiatan di hari ulang tahun ke-80 RRI kemarin. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa, aku mau kenalan dulu pastinya. Ada beberapa pendengar di rumah yang belum kenal sama aku. Jadi biar nantinya lebih enak dan akrab, kenalin, aku Muhammad Faiz Al-Hafiz. Teman-teman bisa panggil aku Faiz. Tahun ini aku kelas 4 di SD Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Nah, kalau di sebelahku ini temanku namanya Kak Albi, partner siaranku hari ini. Nanti Kak Albi kenalan juga ya sama teman-teman di rumah. Oke, kalau gitu sekarang kita sapa dulu Kak Albinya. Hai, pagi Kak Albi. Halo, pagi Kak Faiz. Halo Kak
teman-teman pendengar di rumah. Apa kabar Kak Albi? Kelihatannya wajahnya semangat sekali hari ini. Padahal bulan Agustusnya sudah lewat. Alhamdulillah, harus semangat. Hari ini kan spesial banget Kak, karena kita mau seru-seruan bareng dalam rangka ulang tahun ke-80 RRI. Tapi ada gugup-gugupnya dikit. Kak Faiz sendiri apa kabar? Semangat juga kan? Iya dong, harus. Alhamdulillah, harus sehat dan semangat. Tapi beneran udah 80 tahun ya Kak? Tua banget ya. Tapi semangatnya RRI tetap muda kayak kita. Biar aura farmingnya 100%. Betul, makanya kita mau ajak pendengar RRI semua buat ikutan happy bareng di momen spesial ini. Karena apa? Sekali di udara, tetap di udara. Nah teman-teman, sekarang giliran Kak Albi yang kenalan sama teman-teman di rumah. Oke Kak, halo teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palembang. Kenalin nih, namaku Albi Ataris Ahmad, biasa dipanggil Albi. Tahun ini aku baru aja naik kelas 5 di SDIT Darussalam Palembang. Hari ini Albi kebetulan siaran bareng Kak Faiz. Iya, benar. Kak, tahu nggak? RRI itu pertama kali siaran pas tanggal 11 September 1945 loh. Itu tuh gak nyampe sebulan setelah Indonesia merdeka. Wah, berarti RRI itu saksi sejarah kemerdekaan dong Kak. Hebat. Iya, dan fun fact lainnya nih. Jadi RRI itu punya jargon yang legendaris banget. Sekali di udara, tetap di udara. Yang tadi kita sebutin bareng-bareng itu Kak. Artinya dari dulu sampai sekarang RRI bakal terus menyuarakan informasi buat masyarakat Indonesia. Keren kan? Wih, keren banget. Jadi gak heran deh, meskipun sekarang zamannya udah digital, RRI masih tetap eksis. Kayak superhero yang gak pernah pensiun. Yo Ika, kalau ada teman-teman yang belum pernah dengar RRI, buruan deh dengerin, banyak acara seru. Termasuk kayak acara kita ini, Dunia Anak. Ngomong-ngomong soal ulang tahun nih Kak, di RRI kemarin rame banget acaranya. Iya, banyak banget kegiatan seru. Ada lomba nyanyi, kompetisi dance, pentas seni, sampai bazar UMKM juga ada. Dan yang isinya makanan enak-enak. Seru banget. Jadi buat pendengar di rumah yang deket sama kantor RRI atau dimanapun, kalau udah masuk bulan September jangan lupa datang ke RRI ya. Semua ada pokoknya. Ada hiburan, kuliner, edukasi, belajar banyak hal seru tentang RRI pastinya. Kak, kalau ngomongin ulang tahun pasti gak lengkap kalau gak ada doa dan harapan. Kak Faiz punya harapan buat apa buat RRI? Aku berharap semoga RRI terus eksis sampai kapanpun. Tetap jadi sahabat semua anak Indonesia dan makin banyak program seru buat kita. Aku juga doain semoga RRI tetap jadi sumber informasi terpercaya dan gak kalah keren sama media-media digital lainnya. Pokoknya RRI harus tetap menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Sukses terus ya buat RRI karena sekali di udara, tetap di udara. Oke, segitu dulu perkenalan dan cerita seru mengenai kegiatan dalam rangka HUT ke-80 RRI kemarin. Kembali ke tema hari ini, masih di Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang, edisi HUT ke-80 RRI. Kami berdua akan berbagi cerita bareng teman-teman pendengar di rumah. Tentunya bersama kami, siswa-siswi Sekolah Dasar se-Sumatera Selatan. Penasaran cerita apa yang akan kami bawakan hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. Sudah lama kita tidak saling bertemu. Jadi please
Jangan sia-siakan waktu. Ngobrolnya masak, lihat layar melulu. Bikin kesel, bikin bete, lebih penting HP daripada aku. Teman-teman taruh HP-nya dulu. Ayo main sama aku. Ayo bunda taruh HP-nya dulu. Ayo main sama aku. Parurung, 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 parurung. Ngobrolnya masak, lihat layar melulu. Bikin kesel, bikin bete, lebih penting HP daripada aku. Teman-teman taruh HP-nya dulu. Ayo main sama aku. Ayo bunda taruh HP-nya dulu. Ayo main sama aku. Teman-teman taruh HP-nya dulu. Jangan sampai lupa waktu. Ayo bunda taruh HP-nya dulu. Nanti bisa main HP lagi. Teman-teman taruh HP-nya dulu. Ayo main sama aku. Ayo bunda taruh HP-nya dulu. Ayo main sama aku. Teman-teman taruh HP-nya dulu. Jangan sampai lupa waktu. Ayo bunda taruh HP-nya dulu. Nanti bisa main HP lagi. Parurung, 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 Balik lagi di dunia anak. Sekali di udara, tetap di udara. Kak Faiz, hari ini mau bawain cerita apa buat teman-teman di rumah? Oke kak, hari ini aku mau bawain cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang berjudul Asal Usul Harimau Tak Mau Makan Orang Rambang. Wah, pasti seru tuh. Oke teman-teman, langsung aja. Ini dia cerita dari Kak Faiz. Silakan Kak. Makasih kak, aku mulai ceritanya ya. Asal usul harimau tak mau makan orang rambang. Menurut sejarah dan kisahnya, pada zaman dahulu hiduplah sekelompok manusia dalam sebuah talang atau ladang. Pada awalnya, talang tersebut aman, tentram, tanpa ada suatu hal yang perlu ditakuti. Sekelompok manusia tersebut masih berasal dari keturunan orang-orang Rambang. Mereka hidup dari bertani. Semua kebutuhan hidup seperti buah-buahan dan kayu bakar disediakan oleh hutan yang ada di sekeliling talang tersebut.
Setiap hari masyarakat masuk keluar hutan tanpa rasa takut dan tidak ada satu gangguan sedikit pun yang mereka temui. Mereka dengan leluasa hati dapat mengambil buah-buahan dan kayu bakar. Pada suatu hari, ketentraman Talang mulai terusik. Mereka menemukan sosok mayat yang penuh luka dan cengkraman dan gigitan binatang buas. Mereka kebingungan, binatang apa yang telah mencabut nyawa manusia yang telah terbujur kaku dengan darah yang terpecik di mana-mana. Masyarakat desa tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan seekor harimau. Setelah mengurus jenazah dan menguburnya, kegiatan desa berjalan seperti biasa. Masyarakat mulai masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan yang dapat dimakan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang berburu. Tanpa disadari, setiap rombongan yang masuk hutan selalu jumlahnya berkurang setelah mereka keluar dari hutan. Setiap hari ada saja orang yang hilang dan jenazahnya tidak diketahui di mana. Hal ini membuat masyarakat dicekam oleh rasa takut yang luar biasa. Masyarakat akhirnya bermusyawarah untuk mengetahui apa yang akan menjadi penyebab. Setelah bermusyawarah, akhirnya disepakati bahwa beberapa orang harus jaga malam untuk menenteramkan masyarakat di malam hari. Dan mereka harus waspada dan saling menjaga jika masuk ke hutan. Apa yang telah dilakukan oleh masyarakat tidak membawa hasil. Masih ada orang yang hilang tanpa diketahui di mana jenazahnya. Hal ini membuat masyarakat takut untuk keluar malam hari. Dari hari ke hari, keadaan semakin buruk. Manusia yang masuk hutan tidak ada yang keluar dan berkumpul kembali dengan keluarganya dengan selamat. Hal ini membuat masyarakat takut masuk hutan untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan. Dari hari ke hari, persediaan kayu bakar masyarakat semakin menipis. Bahkan ada masyarakat yang membakar perabotannya untuk memasak. Keadaan desa semakin tambah parah. Masyarakat benar-benar dicekam oleh rasa takut. Berita ketakutan masyarakat sampai di telinga Adipati Ratu. Dengan penuh amarah, Adipati Ratu mendatangi desa tersebut dan mencari tahu apa yang menjadi sebab hilangnya dan terbunuhnya masyarakat yang ada di desa tersebut. Setelah diselidiki, ternyata yang menjadi penyebabnya adalah seekor harimau jadi-jadian yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, Adipati Ratu memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan ketentraman yang ada di desa tersebut. Maka dengan penuh keberanian dicarinya sang harimau. Adipati Ratu masuk hutan dengan ditemani oleh beberapa orang. Setelah beberapa hari, akhirnya harimau berhasil ditemui oleh sang Adipati Ratu. Terjadi pertarungan yang seru. Keduanya memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tidak ada yang mau mengalah dan dikalahkan. Meskipun pertarungan itu telah berlangsung selama 2 hari, 2 malam, lalu Adipati Ratu pun berkata kepada harimau, "Makanlah aku sebagai ganti dari rakyatku. Jika aku mati, kamu boleh meneruskan memakan manusia yang kamu temui. Tapi jika aku tidak mati, kamu tidak boleh lagi makan keturunanku. Kamu tidak boleh makan manusia yang memiliki darah keturunan Rambang." Karena merasa bahwa setiap orang yang digigit dan ditelan pasti mati, harimau setuju dengan usul yang diajukan oleh Adipati Ratu. Dengan buasnya diterkamnya tubuh sang Adipati Ratu, dikoyak-koyakkannya lah tubuh sang Adipati Ratu dan ditelan. Darah berceceran di mana-mana. Orang-orang yang menemani Adipati Ratu lari berhamburan menyelamatkan diri. Keanehan terjadi. Dari buritan sang harimau,
keluar sang Adipati Ratu dengan utuh tanpa ada sedikit luka pun yang menempel di tubuhnya. Dengan penuh amarah diterkamnya kembali tubuh sang Adipati Ratu. Dikoyak-koyakkannya lah lagi tubuh sang Adipati Ratu sampai terburai di mana-mana dan ditelannya kembali tanpa ada sisa sedikit pun. Keanehan kembali terulang. Dengan selamat sang Adipati Ratu keluar dari buritan sang harimau. Kejadian tersebut berulang-ulang terjadi sampai sang harimau kehilangan tenaga dan menyerah kepada sang Adipati Ratu. Baiklah Adipati Ratu, aku menyerah kalah. Aku dan seluruh jenisku tidak akan mengganggu lagi keturunanmu. Jika kamu izinkan, aku akan selalu hidup mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku ingin mengabdikan hidupku kepadamu, kata sang harimau. Baiklah, jika begitu aku mengizinkan kamu mengikuti kemanapun aku pergi. Cuma satu permintaanku, kamu jangan menampakkan dirimu di hadapan orang-orang karena aku khawatir mereka ketakutan dan akan menjauhiku. Bagaimana, setuju kamu dengan permintaanku? Kata sang Adipati Ratu. Dengan bijaksana setelah mengetahui sang harimau mengakui kekalahannya. Baiklah, jika itu kehendakmu, aku menurut saja. Mulai saat itu, keadaan masyarakat desa tersebut kembali menjadi aman dan tentram. Tidak ada lagi manusia yang hilang setelah masuk hutan. Masyarakat yang masuk ke hutan dapat kembali dengan selamat mengambil kembali kayu bakar dan buah-buahan yang ada di hutan. Bahkan sampai sekarang keyakinan tersebut masih tetap ada. Masyarakat keturunan Rambang mereka merasa aman ketika mereka masuk hutan karena sang raja hutan telah terikat sumpah dengan puyang mereka. Selesai dah ceritanya. Wah, keren banget ceritanya Kak Hafiz. Kasih tahu apa pesan moral yang bisa kita pelajari dari cerita tadi, Kak? 1. Keberanian dan pengorbanan pemimpin. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mendahulukan keselamatan rakyat di atas kepentingan pribadi. Adipati Ratu rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi masyarakatnya dari ancaman harimau. 2. Kesaktian tak selalu menang, kebijaksanaan lebih utama. Pertarungan panjang membuktikan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan tidak akan membawa kemenangan. Pada akhirnya, yang membuat harimau tunduk bukan hanya keberanian, tetapi juga akal dan niat baik sang Adipati Ratu. 3. Perjanjian dan janji adalah tanggung jawab sumpah antara Adipati Ratu dan sang harimau. Menjadi bukti bahwa kesepakatan yang dijaga akan membawa ketentraman dan kepercayaan turun-temurun. Keberanian melawan ketakutan. Rasa takut tidak akan hilang jika hanya dihindari. Masyarakat desa menemukan kedamaian bukan karena mereka lari, tapi karena ada yang berani menghadapi ancaman dan menyelesaikannya. Begitu Kak Albi. Oh, begitu. Wah, bagus banget ya pesan moralnya, Kak. Tapi benar juga, Kak. Kadang kita butuh keberanian untuk melawan ketakutan, bukan malah menghindarinya. Padahal setelah dihadapi ternyata bisa. Kayak kita siaran sekarang ini, awalnya takut dan gugup, tapi ternyata bisa. Oke deh, makasih ya Kak untuk cerita dan ilmunya hari ini. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ada yang mau lewat dulu nih. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. Tadi malam ketika aku bermimpi,
pun gembira. Tapi semua selesai sudah karena aku terjatuh. Gerbang gerbuk kepalaku benjol. Buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh subur dan melimpah. Sandan dan pangan tiada kurang. Rakyat senang, hatiku pun gembira. Tapi semua selesai sudah karena aku terjatuh. Gerbang gerbuk kepalaku benjol. Benjol deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80 tahun bukan sekedar angka, tetapi perjalanan panjang penuh cerita. Sejak pertama kali mengudara pada tahun 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi sejarah bangsa, menyampaikan kabar, menebar pengetahuan, dan menjembatani jutaan hati di seluruh negeri. Semoga RRI tetap eksis dan relevan di tengah arus perubahan zaman, mampu beradaptasi dengan tantangan era digitalisasi tanpa kehilangan jati diri. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia, teruslah bersuara, teruslah berkarya, dan teruslah menjadi napas persatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia anak. Sekali di udara, tetap di udara. Nah, sekarang gantian Kak Albi, ada cerita apa hari ini? Oke, kali ini aku mau bawain cerita Islami yang berjudul Nabi Muhammad dan seekor unta. Ya udah, langsung aja mulai ceritanya. Oke Kak, semuanya tenang. Albi mulai ya ceritanya. Kisah ini diriwayatkan dari hadis Abu Daud dalam kitab jihad. Pada masa Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, hiduplah seekor unta yang sudah tua. Tubuhnya kurus, kotor, dan bau. Pemilik unta itu sangat tidak peduli pada binatang peliharaannya. Kadang-kadang unta itu tidak diberi makan dan menderita kelaparan. Di usianya yang sudah tua, unta itu masih harus bekerja keras. Malang sekali nasibnya. Dalam diam, dia pun berdoa. Wahai Allah Tuhanku, Tuhan semesta alam, sungguh hidup ini tidaklah adil untukku. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Telah kukorbankan jiwa ragaku untuk Tuanku supaya mempermudah setiap pekerjaannya. Namun, apalah daya bagiku. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tuanku tak pernah peduli akan diriku ini. Berikan rahmat kepadaku ya Allah, agar aku bisa merasakan kebahagiaan di sisa-sisa umur yang Engkau berikan ini. Suatu hari, si unta dibawa oleh pemiliknya ke sebuah medan perang. Saat itu, perang baru saja selesai. Para tentara sibuk menolong temannya yang terluka serta menguburkan yang telah meninggal.
si unta tua dan teman-temannya dikumpulkan di garis belakang. Kemudian si unta melihat Nabi Muhammad SAW berdiri tak jauh dari tempatnya. Ia bergumam, "Hah? Bukankah itu Nabi Muhammad? Segala kebaikan ada padanya. Dia adalah kekasih Allah yang menunjukkan segala kebenaran. Semoga keberkahan berpihak kepadaku hari ini." Lalu ia memutuskan untuk berjalan mendekati beliau. "Ya Rasulullah!" Unta itu melenguh panjang. Sang Nabi menoleh menatap unta. Beliau seolah mengerti apa yang dikatakan si unta. Lalu si unta itu mengadu kepada sang Nabi. "Aku adalah unta tua milik si Fulan. Selama ini aku sudah bekerja keras. Namun aku tidak dirawat dengan baik. Aku sering tidak diberi makan sampai kelaparan. Tubuhku kurus, kering, dan tidak terurus." Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengulurkan tangannya dan membelai unta yang malang itu. Si unta merasa sangat terharu. Tak pernah ia mendapatkan perlakuan seperti ini. Pemiliknya selalu membentak, memukul, dan memaksanya untuk bekerja. Unta itu menitikkan air mata dan berkata, "Sejak aku muda, aku mengabdi kepada tuanku. Sekarang aku sudah tua renta. Ia ingin menyembelihku. Hanya kepadamu aku berlindung, ya Nabi." Nabi Muhammad kemudian mengutus salah seorang sahabatnya untuk memanggil si Fulan, pemilik unta tersebut. Tak lama kemudian datanglah si pemilik unta. "Untamu telah mengadu kepadaku," kata Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, semua orang yang ada di situ terperanjat mendengarnya. Apakah mungkin seekor unta mengadu kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menegur pemilik unta itu. "Wahai si Fulan, engkau telah memperlakukan untamu dengan sangat kejam. Aku ingin kau menjual untamu itu kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga yang pantas." Sang pemilik unta terkejut mendengar kata sang Nabi. Ia menunduk seraya berkata kepada sang Nabi, "Wahai Tuhanku, wahai Rasulullah, aku tidak akan menjual untaku kepadamu. Aku akan memberikannya sebagai hadiah untukmu." Akhirnya unta itu menjadi milik Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian melepaskannya ke padang rumput. Sejak saat itu ia menjadi unta yang bebas, tidak perlu lagi bekerja keras mengikuti perintah manusia. Subhanallah teman-teman, betapa mulianya Nabi kita dalam memperlakukan semua makhluk di muka bumi ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyanjung budi pekertinya dan bersalawat kepadanya. Putih bersih dahinya, sinar hitam rambutnya, baik paras mukanya, nan bercahaya. Dua tapak kakinya pernah dikucup unta, unta hilang derita, unta tiada duka. Salatullah ina laskawakibuh,
على أحمد خير من ركبا جاهد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nah teman-teman, cerita tadi memberikan hikmah kepada kita semua bahwasannya kita harus memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang. Seorang muslim tidak boleh menyiksa dengan api, menyembelih dengan pisau yang tumpul, mengurung, dan tidak diberi makan. Karena semua makhluk di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Irham man fil ardi, yarhamka man fis samai." Yang artinya, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi, sayangilah hewan, jauhilah sikap keji terhadap mereka ya. Dan insya Allah teman-teman di sini adalah anak yang penyayang baik terhadap hewan, manusia, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buah durian enak rasanya. Hati-hati dengan durinya. Terima kasih para pendengar semua sudah setia mendengarkan kisah saya. Selesai dah ceritanya. Wah, keren banget Kak. Semoga cerita yang kami bawain hari ini dapat diambil manfaatnya buat teman-teman yang mendengarkan. Oh iya teman-teman, stay tune terus di channel Pro 4 Palembang karena setelah ini kita akan bacain komen teman-teman yang sudah masuk. Dan ini satu lagu buat teman-teman tetap di dunia anak.
anak. Sekali di udara, tetap di udara. Teman-teman, itu tadi cerita dari kami berdua. Sekarang Kak Mita mau bacain komen yang masuk melalui YouTube ini. Silakan Kak Mita. Oke, jadi pagi ini di Dunia Anak kan kita live YouTube nih. Nah, ada beberapa komen yang masuk buat semangatin teman-teman. Ada yang semangatin Albi dan juga Faiz. Yang pertama Kak Mita bacain dulu, ada dari Oktarina, yang mana pesannya semakin semangat terus untuk Kak Albi dan Kak Faiz, sukses selalu. Makasih. Oke, Makasih. lanjut dari Nur Pelam 117, katanya semangat kesayangan Nenek Faiz dan Albi, sudah sangat keren kalian berdua. Terima kasih, Makasih Nek. Kak. Nah, terus lagi ada dari Hodijah Asrini, keren ponakan tante bungsu, semangat ya Faiz dan Albi. Ya, terima kasih, Terima Kak. kasih, Tante Bungsu. Oke, terima kasih Tante Bungsu. Lanjut lagi, ada dari Aldikul, katanya mantap nah. Wah, siapa nih? Lanjut lagi ada dari teman-teman kita yang lain. Terus ada yang bilang tadi lagunya semangat sekali untuk anak-anak. Dan juga katanya dari nenek yang titip salam untuk kakak Gavin dan Gania. Alhamdulillah. Oke, nah yang terakhir ada dari Anggun Adelia S. Halo Kak Faiz, halo Kak Albi, bagi tips dong biar nggak gugup pas lagi bercerita. Kalau tips kayaknya nanti ya di akhir nanti ya. kita akan tanya. Atau mau dijawab dulu tipsnya gimana nih? Mau dijawab aja. Langsung dijawab aja. Dari Kak Faiz dulu atau Kak Albi dulu? Jadi tipsnya itu tetap percaya diri, jangan lihat orang, kalau ada orang ketawa biarin aja. Oke, mantap. Kalau dari Albi gimana nih Albi tipsnya? Tipsnya nggak boleh kayak kita lagi baca, terus ada teman kita lagi ngajak kita ngobrol. Mhm. Nah, kita biarin aja dulu, kita tetap baca, terus harus pede biar kita enggak ya teman-teman, itu tadi cerita dari kami berdua. Nah, itu aja. Oke, jadi jangan keganggu sama teman-teman yang lain ya, tetap fokus Ya. ya, seperti itu. Nah, yang terakhir dari Adel, semangat terus buat Kak Albi dan juga Kak Faiz. Ya, makasih, Mbak Adel. Komennya udah habis nih, kita lanjut lagi ya. Oke, Kak Albi, barusan kita udah bacain semua komen teman-teman yang sudah masuk dan terima telepon dari pendengar di rumah. Buat yang belum bisa bergabung hari ini, next time boleh dicoba lagi ya. Anyway Kak, udah hampir 1 jam kita menemani teman-teman pendengar di rumah. Gak terasa, sebentar lagi udah waktunya pamit. Iya ya, seru banget hari ini. Akhirnya hari ini aku bisa siaran perdana bareng Kak Hafiz, menyapa weekend teman-teman di rumah. Semoga teman-teman terhibur ya dan bisa mengambil manfaat dari cerita dari kami bawain hari ini ya. Ah iya Kak, tapi teman-teman gak usah khawatir ya. Dunia Anak akan kembali lagi minggu depan menemani weekend teman-teman di rumah, di hari dan di jam yang sama. Tentunya bersama teman-teman penyiar cilik lainnya yang lebih keren dan seru. Tapi sekarang kita harus pamitan dulu Kak sama teman-teman pendengar di rumah, karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 11 WIB. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di siaran berikutnya. Terima kasih buat Kak Albi yang sudah menemani Faiz berbagi cerita dan edukasi buat teman-teman hari ini. Terima kasih juga buat Kak Mita dan teman-teman di rumah yang sudah komen dan mendengarkan Dunia Anak hari ini. Sama-sama Kak, aku juga seneng banget hari ini bisa berbagi cerita. Dan akhirnya kita harus berpisah sama teman-teman di rumah. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena perpisahan bukan akhir cerita, melainkan jeda biar rindu punya makna. Oke deh, sampai sini dulu ya Kak Albi dan Kak Faiz menemani teman-teman pendengar di rumah. Semoga cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus tonton dan dengerin program Dunia Anak di channel YouTube RRI Pro 4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10. Speak
pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat bersama siswa-siswi SDMI se-Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan kami berdua hari ini. Dunia Anak akan kembali minggu depan dengan kisah baru yang lebih menyenangkan. Dari studio Pro 4 penuh warna. Kami berdua pamit dengan doa dan cinta. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Dunia Anak, tempat kita tumbuh bersama. Saya Albi Dan saya Faiz pamit undur diri. Dirgahayu ke-80 tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Tetap semangat, tetap ceria, dan terus berkarya untuk Indonesia. Salam literasi, salam untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu dari tadi Dunia Anak hari ini bareng sama Albi dan juga Faiz. Kami ingatkan sekali lagi bahwa acara ini bisa kamu tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi teman-teman bisa mendengarkan dongeng dari Albi dan Faiz melalui YouTube kita di Pro 4 dari Palembang hari ini. Untuk itu setelah Albi dan Faiz pamit, Kak Mita juga pamit nih dari program acara Dunia Anak. Tapi masih akan tetap bersama Kak Mita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah, lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Gelisahku tak menentu, pikiran melayang. Di benakku hanyalah ada lelah yang terasa. Dongengmu sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ore, hidup kancil, hidup kancil. Kancil binatang yang cerdik, seluruh mereka yang baru saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih. Dongeng sebelum tidur.